Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya akan menjelaskan terkait proyek akhir. Mungkin kemarin ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, jadi saya rasa perlu dijelaskan secara singkat dulu ya. Saya buat video agar teman-teman nanti ketika bingung atau ketika masih belum paham sama tugasnya, teman-teman bisa menyimak video ini. Oke, jadi yang pertama pada pertemuan yang pertama saya jelaskan bahwa hasil akhir dari mata kuliah ini adalah proyek akhir gitu ya. Teman-teman membuat aplikasi dalam bentuk prototipe. Nah, di pertemuan kedua, saya minta teman-teman untuk membuat kelompok. Oke, jadi di sini silakan teman-teman yang belum memiliki kelompok, silakan segera dibentuk. Yang sendiri, masih sendiri, silakan cari yang masih 3 orang. Jadi tidak perlu malu, tanyain aja gitu ya, tidak perlu segan. Dan yang masih 3 orang, mohon untuk membuka diri menerima teman-teman yang belum dapat kelompok gitu ya. Jadi saya rasa saya bisa melihat di sini kalau misalnya masih ada yang satu gitu, terus masih ada yang 3 tapi tidak segera membentuk kelompok jadi satu, ya berarti saya paham berarti komunikasinya ada yang kurang nih gitu ya. Itu salah satu bisa jadi penilaian saya, karena beberapa mahasiswa yang belum dapat kelompok japri ke saya bahwa ketika dia menjapri teman-temannya tidak ada yang merespon. Jadi mohon untuk membuka diri ya untuk yang masih 3 orang. Dan yang untuk 1 orang, mohon silahkan segera menghubungi teman-temannya. Gitu. Jadi saya tidak menerima kelompok yang kurang dari 3 atau lebih dari 4. Gitu. Jadi saya menerima kelompok 3 sampai 4 orang. Yang masih 2, yang masih 1 silahkan. Biar kelompoknya jadi 3 gitu ya, atau 4. Oke, saya sampai sini, semoga semuanya paham. Selanjutnya kemarin saya juga meminta teman-teman untuk menuliskan ide masalah yang ingin diselesaikan dan menulis pendahuluan. Oke, dari ide ini saya jelaskan dulu ya. Dari ide ini adalah teman-teman silakan menuliskan teman-teman ingin membuat aplikasi apa. Walaupun nanti hasil akhirnya bukan bener real aplikasi, tapi di sini teman-teman bayangin aja, mau bikin aplikasi apa. Oke, aplikasi ini teman-teman harus buat berdasarkan masalah yang ingin satu kelompok selesaikan. Misalkan di sini sudah ada beberapa yang mengisi, jadi saya apresiasi sekali buat teman-teman yang sudah mengusahakan atau mencoba mencari berdiskusi dengan teman-temannya untuk membuat aplikasi apa, gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa baca gitu masalah-masalah yang ingin diselesaikan dengan membuat aplikasi itu apa. Jadi di sini harus ada ya masalah yang ingin diselesaikan. Misalkan teman-teman ingin membuat, saya contohkan membuat aplikasi penyebaran vaksin gitu. Misalkan masalah yang ingin diselesaikannya adalah minimnya informasi terkait penyebaran vaksin gitu ya, itu boleh. Jadi idenya apa? Nama aplikasinya gitu ya, atau aplikasinya apanya dulu deh, misalkan penyebaran aplikasi penyebaran vaksin, oke gitu ya. Nanti namanya misalkan seiring waktu mau diganti jadi nama apa, oke nggak apa-apa. Yang penting di sini idenya dulu teman-teman sampaikan dan masalah yang ingin disampaikannya itu apa. Oke. Selanjutnya setelah teman-teman menuliskan ini, silakan teman-teman membuat laporan akhirnya. Seperti yang saya bilang bahwa untuk penulisan laporan akhir atau pembuatan proyek ini, saya ingin teman-teman mengerjakan secara bertahap, tidak dihabiskan di akhir atau menunggu di akhir semester, terus teman-teman menyelesaikan laporan akhir secara satu waktu, tidak gitu ya, biar tidak keteteran karena saya paham gitu ya, tugas itu banyak. Jadi silakan dicicil pelan-pelan. Saya rasa dengan satu kelompok 4 orang itu cukup, dengan membagi-bagi porsi yang sesuai, atau 3 orang gitu ya, itu saya rasa cukup sekali gitu. Jadi tidak ada, yang namanya waktunya kurang atau segala macam, saya rasa seperti itu gitu ya. Jadi silakan teman-teman manage waktunya masing-masing, di-manage bagiannya masing-masing. Oke, setelah itu teman-teman kerjakan laporan akhir. Kemarin saya sebarkan template laporan akhirnya di sini. Tapi kalau nanti teman-teman mau langsung mengumpulkan di file link pengumpulan laporan akhir, saya contohkan segera di sini gitu ya, biar teman-teman paham. Silakan dibuka saja link pengumpulan laporan akhirnya. Di sini saya sudah buat 3 folder kelas karena saya mengajar 3 kelas gitu ya. Silakan teman-teman buka folder kelas masing-masing. Oke, dan walaupun di sini teman-teman bisa mengakses folder teman-teman lainnya, jadi silakan teman-teman jangan dibaca sebagai referensi boleh, tapi tidak untuk menjiplak, gitu. Saya di sini menjunjung integritas gitu, jadi teman-teman silakan belajar untuk jujur gitu ya, jadi tidak ada yang melihat pekerjaan teman-temannya terus dijiplak.
Nah, tapi untuk membaca sebagai referensi silakan, nggak apa-apa ya. Saya rasa di sini legowo saja ya, jika dijadikan referensi itu kan boleh ya, asalkan tidak diciplak. Oke, setelah itu teman-teman silahkan buka folder masing-masing. Di folder masing-masing sudah saya buat atau sudah saya upload template-nya. Ini kalau ada nama aplikasi laporan akhir, ini template dari saya. Nanti teman-teman silahkan disalin saja, buat salinan, atau kalau pakai bahasa Inggris, make a copy. Nanti diklik. Nah, nanti beberapa saat teman-teman akan muncul nama dengan awalan salinan atau copy kalau dalam bahasa Inggris. Nanti ini, file ini kamu rename. Kalian rename gitu ya, ganti nama atau rename dengan nama aplikasi kalian. Misalkan tadi saya bilang aplikasi penyebaran vaksin. Oke, langsung aja di oke. Nanti akan langsung berubah. Ya, di sini nanti juga akan kelihatan siapa yang membuat filenya, kapan terakhir dirubah gitu ya. Jadi saya tahu nanti ketika pemiliknya siapa, saya coba lihat, oh ini kelompoknya sekian, siapa gitu ya. Nah, nanti teman-teman langsung mengerjakan di file ini, tidak perlu mengerjakan di Microsoft Office. Gitu. Langsung aja di sini, tinggal dibuka filenya, nanti teman-teman langsung bisa mengetik di sini, mengerjakan di sini. Saya rasa semuanya mungkin udah paham gitu ya, karena sebelumnya di PTI ada beberapa tugas yang meminta menggunakan Google Doc. Oke, di sini tulis laporan tugas IMK, mohon maaf, ini diganti aja UI UX atau kepanjangan dari UI UX boleh. Terus nama aplikasinya teman-teman ganti gitu ya. Kalau di sini saya menggunakan aplikasi penyebaran vaksin, berarti ini nama aplikasinya saya ganti menjadi aplikasi penyebaran vaksin. Terus nama anggotanya, nama lengkap dan NIM. Ya, nama lengkap jangan nama panggilan, silahkan ditulis lengkap. Kemudian teman-teman silahkan judulnya boleh diganti apa aja ya, boleh nama aplikasi, boleh nama apa. Ini sebenarnya tahun di sini. Oke. Setelah itu teman-teman tuliskan latar belakang, tujuan, manfaat, itu apa aja. Ya, inilah yang teman-teman pekan ini harus selesaikan. Menuliskan latar belakangnya apa, tujuannya apa, manfaatnya apa. Gitu ya. Nah, pekan depan kita akan mengerjakan vision board. Makanya saya minta teman-teman pekan ini kalau bisa harus diselesaikan agar pas saat materi vision board ini teman-teman sudah selesai pendahuluannya. Jadi nanti tidak bertumpuk-tumpuk. Karena pekan depan tugasnya adalah pembuatan vision board dan pengumpulan data. Gitu. Nanti selanjutnya ada desain aplikasi, hasil usability testing dan kesimpulan. Gitu. Nah, inilah laporan akhir kita ya template-nya. Nah, terakhir jangan lupa sebelum teman-teman selesaikan ini di awal ya sebelum menulis mungkin teman-teman jangan lupa setting dulu, bagikan atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu share, kalau dipakai bahasa Inggris ya bagikan. Nah, di sini teman-teman jangan lupa ganti. Nah, kalau di sini boleh teman-teman public atau dibatasi. Dibatasi itu berarti hanya teman-teman yang membuat link ya dapat membuka link ini, atau misalkan mau public terus di sini nih diganti lihat saja atau pemberi komentar boleh gitu ya, tapi kalau saya sarankan pengakses lihat saja. Jadi teman-teman kalian nih yang bisa membuka itu hanya bisa melihat tapi tidak bisa mengedit, tidak bisa memberi komentar gitu, atau boleh dibatasi. Selesai gitu, karena kalau misalkan teman-teman mengupload di situ otomatis saya akan menjadi editor gitu. Jadi nanti saya bisa membuka file, saya bisa memberi komentar dari hasil kerja teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian. Semoga mudah dipahami. Jadi silakan teman-teman nyicil dari sekarang ya, jangan digeber di akhir gitu. Saya jelaskan sekali lagi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.